iqamatus salah, menegakkan salat, yaitu di antara maknanya adalah seorang mengerjakan salat tersebut sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara maknanya adalah seorang mengerjakan salat tepat pada waktunya dan tidak diakhirkan. Iya. Maka hal yang seperti ini harus senantiasa kita pahami dan kita terus cermati supaya pada saat kita mengerjakan salat kita betul-betul mengerjakan salat dan mendapatkan pahala yang maksimal. Baik, barakallahu fikum. Siapa yang baca sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala wa amma man yatasarrafu wa yusalli ala hawahu mata ma arada wa mata ma qama min naumihi aw faragha min sughli fahadha salatuhu ghairu sahiha li'annahu lam yusalli as-salata allati amara Allah biha wa innama shalla salatan ala hasabi hawa. Lanjut. Wa kadzalika min iqamati as-salah al-khushu'u fiha wa hudurul qalbi falladhi yusalli bijismihi walakinna qalbahu ghaibun laysa lahu min salatihi illa ma aqala minha wa hadara qalbuhu fiha. Qala ta'ala qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Baik. Kata beliau hafizahullah taala, adapun seorang yang yatasarraf, berbuat, bertindak, wa yusalli ala ma hawahu, dan dia mengerjakan salat sesuai dengan hawa nafsunya, mata ma arada wa mata ma qama min naumihi aw faragha min syughlihi, kapan dia kehendaki, kapan dia berkehendak maka dia mengerjakan salat, kapan dia berkehendak maka dia berdiri dari tidurnya atau selesai dari pekerjaannya baru dia mengerjakan salat. Yang seperti ini adalah perkara yang sangat tercela, tak boleh. Jangan malah kita mendahulukan pekerjaan daripada salat. Ini pula yang kita saksikan di tengah kaum muslimin, mereka-mereka yang sibuk di kantornya, sibuk dengan pekerjaannya. Biasanya mereka selesaikan dulu pekerjaan, katanya nanggung kalau ditinggalkan. Jadi selesaikan dulu baru dikerjakan salat. Iya. Fahada salatuhu ghairu sahiha. Kata beliau, salat seperti ini adalah salat yang tidak benar. Li'annahu lam yusalli as-salata allati amara Allah biha. Karena dia belum mengerjakan salat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma shalla salatan ala hasabi hawahu. Dan orang seperti ini dia mengerjakan salat sesuai dengan hawa nafsunya. Bahkan kalau bisa kita katakan yang seperti ini termasuk dari hambanya hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa ja'ala ala qalbihi ghashawatan faman yahdihi min ba'dillah. Allah mengatakan dalam surah Al-Jathiyah, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad orang-orang yang mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Apa artinya ilah? Sesembahan. Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad tentang adanya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya. Artinya dia telah ditundukkan, telah diperbudak oleh hawa nafsunya. Ketika hawa nafsunya menginginkan demikian, dia ikuti. Setiap apa saja ajakan dari hawa nafsunya dia ikuti. Inilah hamba hawa nafsu. A'udzubillah. Dia selesaikan pekerjaannya dulu, baru dia kerjakan salat. Pokoknya dia kerjakan salat sesuai dengan kehendaknya saja, bukan dengan kehendaknya Allah. Ini berbahaya sekali. Kata beliau, wa innama wa kadzalika min iqamati shalah al-khusyu' fiha. Nah, sekarang beliau menyebutkan makna yang keberapa ini? Ketiga. Ahsan. Makna yang ketiga. Makna yang ketiga dari makna iqamati shalah, kata beliau, al-khusyu' fiha wa hudurun qalbi. Di antara makna menegakkan salat adalah seorang khusyuk di dalamnya. Dia khusyuk di dalamnya dan dia menghadirkan hatinya.
Dia hadirkan hatinya tidak lalai, hatinya tidak kemana-mana, hatinya betul-betul fokus dengan apa yang dia baca. Dia betul-betul melaksanakan ibadah seakan-akan dia melihat Allah. Apabila dia tidak melihat Allah, maka pastikan Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya. Ini yang sulit sebenarnya. Makanya kemarin saya katakan pertemuan sebelumnya, seakan-akan kita ini belum menegakkan salat sebagaimana mestinya. Karena di antara makna menegakkan salat adalah seorang khusyuk. Nah, siapa di antara kita yang bisa khusyuk dalam salat? Dengan berbagai kesibukan kita, dengan berbagai dosa yang pernah kita kerjakan. Siapa di antara kita? Disebutkan juga dalam sebuah hadis bahwa ada seorang lelaki yang dia mengerjakan salat, dia tidak mendapatkan bahagian dari salatnya kecuali setengahnya. Ada yang mendapatkan seperempatnya, ada yang mendapatkan seperenamnya, ada yang mendapatkan sangat kecil sekali bagiannya. Jadi kadar pahala yang didapatkan oleh seorang hamba tergantung dari apa? Besarnya kekhusyuannya dalam salat. Iya. Semakin besar khusyuknya, semakin besar pula pahala yang didapatkan. Walladhi yusalli bijismihi walakinna qalbahu ghaibun laisa lahu min salatihi illa ma aqala minha. Dan orang yang mengerjakan salat sementara jasadnya hadir, jasadnya ada, jasadnya di saf pertama, tapi hatinya melayang-layang ke sana kemari, maka yang seperti ini kata beliau, laisa lahu min salatihi illa ma aqala minha. Dia tidak mendapatkan bahagian dari salatnya kecuali apa yang dia pahami saja. Maksudnya seberapa banyak khusyuknya di dalam salat, itu pula pahalanya. Iya, itu makna dari ucapan penulis. Seberapa banyak pahala yang didapatkan, sejauh mana dia khusyuk dalam salat, itulah pahalanya dia. Iya. Wa hadara qalbuhu fiha, dan sejauh mana hatinya itu dia hadir. Iya. Qala Allah Ta'ala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah beruntung. Bahkan digunakan kalimat apa ini? Qad, yang bermakna apa? Qad kalau masuk dalam fi'il madhi bermakna apa? At-tahqiq atau at-taukid, penegasan, penguat bahwa betul-betul beruntung bagi mereka yang beriman. Sangat beruntung. Apa sifatnya orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang mereka khusyuk dalam salatnya. Iya. Berarti orang yang khusyuk dalam salatnya adalah orang beriman, dan orang beriman pasti akan mendapatkan keberuntungan. Iya. Kemudian ثم قال الشارح حفظه الله تعالى وقال الله تعالى إنها لكبيرة إلا على الخاشعين يعني الصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين فإنها تكون عليهم ميسرة ويتلذذون بها والخشوع روح الصلاة وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح وإن كان قد صلى في الظاهر ولا يؤمر بالإعادة لكن ليس له فيها ثواب فقد يخرج منها وليس معه أجر أبدا لأنه لم يحضر قلبه فيها من أولها إلى آخرها. Baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya salat tersebut sangatlah berat. Sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salat seperti yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, dia sangat berat. Memang berat. Harus pergi ke masjid siang bolong, panas terik, kemudian subuh hari kita tinggalkan tidur nyenyak, harus berjalan di waktu subuh, belum lagi di sebagian daerah cuacanya sangat-sangat sangat mencekam, sangat dingin, seperti di Yaman, sangat dingin sekali. Biar pakai jaket, pakai kaos kaki tetap dingin. Iya. Khususnya wilayah bagian utara ya, itu Yaman bagian utara, itu Yamannya sangat dingin, cuacanya sangat dingin sekali.
Yang seperti ini tentunya mereka lebih besar lagi ujiannya. Iya. Makanya dikatakan as-salatu tsaqilah, salat itu berat sekali. Wa innaha lakabirah, sesungguhnya salat ini sangat berat. Berat untuk dikerjakan, berat untuk dijaga, berat untuk diamalkan, berat untuk dilaksanakan. Karena banyak resiko, banyak tantangannya. Kecuali kata Allah, illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kenapa demikian? Karena orang yang khusyuk itu yataladzadzuna biha, mereka merasa lezat dengan salat. Masya Allah. Selepas salat maghrib merasa rindu lagi untuk mengerjakan salat isya, karena dia sudah merasa lezat dengan salatnya tadi. Ketika masuk di pagi hari dia merasa kurang, dia harus mengerjakan salat, makanya dia kerjakan salat duha. Karena dia sudah merasa lezat dengan salat itu, dia tidak jadikan salat sebagai beban, tapi dijadikan salat sebagai kelezatan. Layaknya seperti seorang yang tidak makan, dia akan menjadi lapar, menjadi gelisah. Orang yang khusyuk dalam salatnya demikian, lezat sekali dia rasakan salat itu. Kapan dia tidak salat merasa gelisah, dihantui dengan ketakutan, maka dihilangkan semua rasa takutnya dengan apa? Dengan salat. Itulah sifatnya Nabi. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Itu Nabi SAW. Dan telah dijadikan qurratu 'ain. Apa itu artinya qurratu 'ain? Penyejuk hati. Dan telah dijadikan penyejuk hatiku pada salat. Jadi beliau kalau pada saat beliau gelisah, galau, dapatkan masalah, sudah salah satu solusinya beliau menghamparkan sejadah, salat 2 rakaat. Itu Nabi. Nah, siapakah di antara kita yang bisa mencontoh beliau, yang menjadikan salat sebagai kelezatan dalam hidupnya? Iya, menjadi penyejuk hati. Ini mungkin sebagai tips untuk kawan-kawan juga, untuk saya pribadi, kepada semuanya juga, ikhwan dan akhwat. Kalau ada masalah, coba kalau ada masalah apapun itu, masalah ekonomi kah, masalah rumah tangga kah, masalah dengan kawan kah, coba hamparkan sajadah, duduk salat 2 rakaat. Barangkali di situ ada solusi. Dan insya Allah pasti ada solusi. Karena Nabi sudah contohkan, waju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Iya. Nah, disebutkan di sini as-salatu tsaqilatun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat tersebut sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Fa innaha takunu 'alaihim muyassaratan wa yataladzadzuna biha. Karena apa? Karena sesungguhnya orang beriman, orang khusyuk akan dimudahkan kepada mereka, dimudahkan salat tersebut, dan mereka merasa lezat dengan salat itu. Wal khusyu' ruhus salat. Sementara khusyuk adalah ruhnya salat. Tahu ruh itu apa? Ruh itu yang dengannya manusia bisa hidup. Ibarat kata khusyuk itu adalah ruhnya salat. Kapan hilang khusyuk, maka hilang pula salat. Itu artinya. Jadi seakan-akan orang itu kalau salat dia harus ada khusyuknya. Kapan tidak ada khusyuknya, maka betul-betul tidak ada salatnya. Iya. Kapan tidak ada khusyuknya, maka tidak ada salatnya. Dia salat, jasadnya berdiri, lisannya membaca, tapi dia pikirkan bisnisnya, dia pikirkan urusan kantornya, dia pikirkan dari perdagangannya. Ini hampir-hampir tidak mendapatkan pahala. Karena dari awal dari semenjak dia takbir sampai taslim, tidak ada yang dipikirkan kecuali bisnisnya. Nah, yang seperti ini tidak ada pahalanya sama sekali. Iya, tidak ada pahalanya. Percuma dia mengerjakan salat. Iya. Karena pada saat dia mengerjakan salat, yang dipikirkan bukan salat, bukan bacaannya, tapi dipikirkan urusan dunia. Iya. Jadi khusyuk kata beliau adalah ruhus salat, ruhnya salat. Wa salatun bila khusyu'in ka jasadin bila ruh. Dan salat tanpa khusyuk ibarat kata seperti jasad tanpa ruh. Apa jadinya jasad tanpa ruh? Mati. Manusia itu akan menjadi indah kalau ada ruh. Manusia akan berharga apabila ada ruh. Kapan tidak ada ruh, maka manusia tersebut hanya ibarat sebuah jasad yang tidak ada artinya. Iya, tidak ada artinya manusia kalau tidak ada ruh. Sudah dibiarkan bergeletak begitu saja karena tidak ada ruhnya. Mati dia. Iya. Manusia ada harga ketika ada ruh. Kapan hilang ruhnya, sudah tidak ada harganya.
Demikian pula salat. Kapan ada khusyuknya, maka salatnya akan semakin berkualitas, semakin bagus, semakin indah, semakin besar pahalanya juga. Iya. Wa in kana qad shalla fi adh-dhahir wa la yu'maru bil i'adah. Nah, orang seperti ini walaupun dia mengerjakan salat dan dia lalai dalam salatnya, tidak khusyuk, iya, dia tidak diperintahkan untuk mengulangi salatnya, tidak diperintahkan. Selama apa? Selama dia mengerjakan wajib-wajibnya, mengerjakan rukun-rukunnya, tidak diperintahkan untuk mengulang, walaupun dia ada khusyuk. Iya. Dan itu sudah menggugurkan kewajibannya. Selama apa? Selama dia telah mengerjakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan wajib-wajibnya, salatnya sah. Tapi apakah mendapatkan pahala? Belum tentu. Karena pahala tersebut tergantung dari nilai besarnya khusyuk. Jelas? Jelas di sini? Baik. Walakin laisa lahu fiha thawab, dan yang ini kata beliau tidak ada pahalanya sama sekali. Faqad yakhruju minha wa laysa ma'ahu ajrun abada. Dan terkadang seorang dia keluar dari salatnya dan dia tidak membawa pahala sama sekali. Antum perhatikan bagaimana cara saya menerjemahkannya. Jadi terkadang terjemahan itu tidak perlu seorang terpatok dengan kalimat-kalimat yang disebutkan dalam kitab. Antum bahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami orang lain. Terkadang seorang keluar dari salatnya, atau bisa diterjemahkan juga terkadang seorang selesai mengerjakan salat. Tidak perlu antum terjemahkan ya kalau di sini keluar. Terkadang seorang dia selesai mengerjakan salat, ini terjemahannya bagus, yang mudah dipahami. Dan dia tidak membawa pahala sama sekali. Tidak membawa pahala sama sekali. Kayaknya kalau mudah untuk menerjemahkan, antum latihan menerjemahkan di hadapan istri. Kalau punya istri, antum latihan mengajarkan mereka. Demikian kalau punya istri. Kalau tidak punya, ajarkan santrinya antum kalau punya santri. Baik. Li'annahu lam yahdhur qalbuhu fiha min awwaliha ila akhiriha. Karena dia hatinya tidak hadir dari awalnya sampai akhirnya. Iya. Wa qad yakhruju minha bi syai'in yasir, dan terkadang dia keluar dari salat dengan membawa pahala yang sangat-sangat sedikit. Iya, lanjut. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى وقد يخرج منها بكثير وقد يخرج منها بأجر كامل وذلك حسب خشوعه في الصلاة. Baik. Waqad yakhruju minha bikatsir, dan terkadang juga dia selesai atau keluar dari salatnya dengan membawa pahala yang sangat banyak. Dengan membawa pahala yang sangat banyak. Waqad yakhruju minha bi ajrin kamil. Terkadang juga seorang keluar dari salatnya dengan membawa pahala yang sempurna. Siapa ini? Illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ya, barangkali yang seperti ini membawa pahala sempurna mungkin hanya para nabi saja, nabi dan para sahabatnya, mereka yang membawa pahala sempurna. Adapun kita di masa sekarang itu sangat-sangat sedikit di antara kita yang bisa membawa pahala sempurna pada saat salat. Sangat sedikit. Iya. Karena banyak-banyak di antara kita kalau mengerjakan salat mungkin dalam keadaan terpaksa, mungkin tidak khusyuk, mungkin tidak tadabbur, mungkin tidak cermati dalam bacaan apa yang dibaca. Ya, tidak yang berbicara, tidak yang mendengarkan, tidak ikhwan dan akhwat sekalian. Saya tidak pernah mengklaim bahwasanya salat saya yang paling sempurna, tidak. Banyak di antara kita semuanya yang pada saat mengerjakan salat itu pahalanya sangat-sangat sedikit karena kurangnya khusyuk ketika mengerjakan salat. Subhanallah. Iya. Wa dzalika hasaba khusyu'ihi fi shalah. Dan ini semuanya tergantung dari apa? Tergantung dari khusyuknya dalam salat. Semakin besar khusyuknya, semakin besar juga pahalanya, dan sebaliknya. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى ومن إقامة الصلاة صلاتها في المساجد مع الجماعة فإن الجماعة واجبة على الأعيان يعني على الأشخاص. Baik, antum tambahkan situ ala qaulis sahih. Wajibatun ala al-a'yani wa ala qaulis sahih. Menurut pendapat yang paling kuat atau ala qaulir rajih. Karena memang sidang pendapat kalangan para ulama, sidang pendapat di kalangan para ulama terkait dengan hukum menghadiri
salat berjamaah di masjid. Ini pembahasannya tentang laki-laki saja ya. Pembahasannya tentang laki-laki. Kalau untuk perempuan sudah dipastikan bahwa yang terbaik bagi mereka adalah mengerjakan salat di rumah mereka. Sekarang pembahasannya tentang laki-laki. Terjadi sedang pendapat. Ada yang mengatakan wajib kifai, ada yang mengatakan wajib aini, dan ada yang lainnya. Ada yang mengatakan sunnah bahkan. Ada yang mengatakan sunnah, dan yang paling tepatnya sesuai dengan nas Al-Quran dan sesuai dengan nas hadis bahwa salat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Wajib bagi mereka yang mampu dan tidak ada uzur. Wajib. Maka yang akan disebutkan nanti hadisnya. Iya. Saya bacakan terjemahannya dulu. Wa min iqamatis salati salatuha fil masajid ma'al jamaah. Di antara makna salat, menegangkan salat adalah seorang mengerjakan salat di masjid bersama jamaah. Dan jamaah, kata beliau, melaksanakan salat berjamaah itu hukumnya wajib atas individu kaum muslimin. Wajib atas individu kaum muslimin, orang per orangnya kaum muslimin. Iya. Ya'ni alal ashkhas. Maksudnya tiap orang wajib untuk melaksanakan salat berjamaah. Iya. Kenapa demikian? Fakullu muslimin yaqdiru ala huduril masjid was salatu ma'al jamaah yajibu alaihi dzalik. Setiap muslim yang dia mampu, ingat dibatasi dengan kalimat mampu. Kapan dia mampu maka wajib, kapan tidak mampu tidak wajib. Seperti apa itu? Orang yang sakit, orang yang safar, ini tidak mampu bagi mereka, makanya diberikan keringanan. Orang yang lemah, sekarang tua renta, tidak wajib lagi. Iya. Tapi kewajiban mereka tetap ada untuk mengerjakan salat lima waktu. Tapi untuk salat berjamaah sudah gugur. Orang yang tua renta tidak bisa berjalan atau dia berjalan tapi sakit, yang seperti ini gugur kewajiban mereka. Di sini dibahasakan yaqdiru, dia mampu. Setiap muslim yang dia mampu untuk menghadiri masjid dan dia mampu untuk mengerjakan salat berjamaah, maka wajib baginya untuk mengerjakan hal tersebut. ثم قال الشارح قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ولو كان كل واحد يصلي في مكانه أو في بيته لماذا شرع الأذان. Masya Allah. Baik, ini ucapan bagus sekali ya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, menyebutkan kenapa alasan diadakannya azan. Kenapa harus ada azan? Untuk memanggil kaum muslimin datang ke masjid. Jadi azan tersebut fungsinya banyak. Di antara fungsinya untuk memanggil kaum muslimin untuk ikut serta dalam pelaksanaan salat berjamaah. Bukan hanya sekedar sebagai tanda untuk masuknya waktu salat, bukan cuma itu. Di antara fungsinya untuk memanggil kaum muslimin hadir salat berjamaah di masjid. Karena azan saya katakan tadi fungsinya banyak ya. Di antara fungsinya adalah menandakan akan masuknya waktu salat. Itu satu. Yang kedua ini dia, untuk memanggil kaum muslimin melaksanakan salat berjamaah. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'a an-nida falam yujibhu fala salata illa min uzrin." Barang siapa yang dia mendengarkan adzan kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka tidak ada salat baginya kecuali apabila ada uzur. Tegas bahasanya, jelas, mudah dipahami. Siapa yang mendengarkan adzan kemudian tidak memenuhi panggilan adzan, maka tidak ada salat baginya kecuali apabila ada uzur. Iya, kecuali ada uzur. Uzurnya apa? Uzur sakit, safar, atau kelemahan, atau yang lainnya, dibolehkan bagi mereka. Iya. Walau kana kullu wahidin yusalli fi makanihi. Andai kata setiap dari kaum muslimin dia mengerjakan salat di rumahnya masing-masing, limata syuri'al adzan, lalu kenapa disyariatkan adanya adzan? Kalau seandainya kaum muslimin diberikan opsi, diberikan pilihan, sudah yang mau mengerjakan salat di rumah silakan. Lalu kenapa ada syariat adzan? Kalau begitu, tidak usah ada adzan. Karena ujung-ujungnya kaum muslimin akan salat di rumah, tidak usah adzan. Di rumah kalian adzan masing-masing. Kenapa mesti ada adzan? Disyariatkan adzan supaya menandakan dan memanggil kaum muslimin untuk hadir salat berjamaah. Itulah fungsinya. Apalagi dikatakan hayya
hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dipanggil 2 kali lagi. Subhanallah, bukan 1 kali tapi 2 kali. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Kemudian dipanggil lagi, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Baik. ثم قال الشارح يعني تعالوا صلوا مع الجماعة في بيوت الله عز وجل إلا من كان له عذر أو ليس عنده جماعة أو ليس عنده مسجد فليصلي في مكانه أما الذي حول المسجد ويسمع الأذان وهو معافى وآمن فلا صلاة له إذا صلى فيه بيته. Baik, kata beliau, maknanya walimada syuri'a an yaqul al-muadzin, kenapa disyariatkan muadzin harus mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Maksudnya, kemarilah kalian untuk mengerjakan salat berjamaah di buyutillah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bagi siapa yang mempunyai udzur, ini diperbolehkan. Iya. Aw laysa 'indahu jamaah, atau dia tidak punya masjid. Itu maksudnya tidak punya jamaah, dia tidak punya masjid. Rumahnya jauh dari masjid. Iya. Ada sebuah faedah yang ingin saya sampaikan dari ucapan Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala terkait dengan siapa yang dikategorikan sebagai orang yang tinggal bersebelahan dengan masjid. Jadi orang yang kita ini, walaupun rumah kita tidak berdempetan dengan masjid, maka kita termasuk dari orang yang bersebelahan dengan masjid. Iya. Saya akan sebutkan supaya untuk penasaran, kita akan lanjutkan setelah salat berjamaah. Supaya penasaran. Baik, insyaallah kita tutup dulu kajian sementara. Barakallahu fiikum, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Penjelasan makna daripada iqamatis shalah, bahwa di antara makna iqamatis shalah adalah seorang mengerjakan salat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Baik, ada sebuah faedah yang disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan kafa bil mar'i nifaqan an yujawira al-masjida thumma la yura fihi. Kafa bil mar'i nifaqan an yujawira al-masjida thumma la yura fihi. Kata beliau, cukuplah seorang dikatakan sebagai munafik sementara dia bertetangga dengan masjid, kemudian dia tidak terlihat dalam masjid. Cukuplah seorang dikatakan munafik apabila dia bertetangga dengan masjid, kemudian dia tidak terlihat dalam masjid. Faqila kaifa yujawir al-masjid? Ditanyakan kepada beliau, apa makna seorang itu bertetangga dengan masjid? Kata beliau, man sami'a an-nida fa huwa mujawirun lil masjid. Kata beliau, barang siapa yang dia mendengarkan azan, maka itu hakikatnya seorang sudah bertetangga dengan masjid. Subhanallah. Jadi walaupun jarak rumahnya jauh antara rumah dengan masjid, walaupun jauh, selama dia mendengarkan azan, maka dia hakikatnya orang yang bertetangga dengan masjid, maka wajib baginya untuk hadir mengerjakan salat berjamaah. Itu faedah dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala. Jadi sebenarnya tidak ada uzur, tidak ada uzur bagi laki-laki yang baligh, yang sahih, yang sehat jasadnya, sehat fisiknya, tidak sakit dan tidak yang lainnya, kemudian tidak terlihat jasadnya, tubuhnya di dalam masjid untuk mengerjakan salat berjamaah. Lebih parahnya lagi kalau seandainya dia bertetangga, bersebelahan antara rumah dengan masjidnya satu tembok, itu lebih parah lagi. Subhanallah. Harusnya dia lebih giat, lebih serius dalam menjaga salat berjamaah. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, aw laysa 'indahu jama'atan aw laysa 'indahu masjidun falyusalli fi makanihi.
atau seorang dia tidak mempunyai jamaah atau dia tidak mendapati masjid, maka hendaknya dia salat di tempatnya. Ammal ladzi haula al-masjid, jadi dia makna haula al-masjid itulah tadi, selama dia mendengarkan azan. Adapun orang yang tinggal di sekitaran masjid, siapa itu? Itu orang-orang yang mendengarkan azan tadi. Iya. Adapun orang yang tinggal di sekitaran masjid wa yasma'ul adzan, dan dia mendengarkan azan, wa huwa mu'afa, dan dia sehat tubuhnya, wa amin, dan orang yang aman, tidak ada gangguan, tidak ada peperangan, dia aman. Fala salata lahu idza shalla fi baitihi, tidak ada salat baginya apabila dia salat di rumahnya, kecuali bagi mereka yang punya uzur. Seperti apa? Dia tidak mendengarkan azan, dia sedang tidur, kasihkan tidur, maka apabila dia luput salat berjamaah, maka ini termasuk uzur baginya. Tapi ingat, jangan sampai keseringan. Kalau keseringan menjadi tercela. Kalau hanya sesekali, 2 kali, itu uzur baginya. Apakah mungkin karena dia kecapean, keletihan, kemudian dia tidur dan tidak mendengarkan azan? Ini uzur baginya. Tapi kapan sudah menjadi keseringan, maka tercerah. Barakallahu fikum. Baik, lanjut. Summa qala rahimahullah ar-ruknus salisu ita'us zakati wa hiya haqqun fariduhullahu azza wa jalla fi amwalihi agniya'i lil fuqara'i. Qala ta'ala wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrumi walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrumi fahiya haqqun wajibun wa laysat sunnatan aw mustahabbatan aw tabarruan faman addaha bitayyibi nafsin kubilat minhu wa min imtana'a min wa man imtana'a min adaiha fa in kana munkiran lawjuban liwujubiha fahuwa kafirun. Tidak ada harokatnya situ, Pak? Tidak. Masya Allah. Wa in kana mu'tarifan biwujubiha lakinna ma'nahu bi bakhilun mana'ahu al-bukhul min ikhrajiha fa innahu yajibu ala waliyil amri an ya'khuzuha minhu fukran wa qahran fayazzuruhu wa yu'azziruhu wa yu'addiba. Baik. Kata beliau hafizahullah taala, ar-ruknus salis, rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga dari rukun-rukun Islam adalah ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Iya. Wa hiya haqqun faradahu Allah azza wa jalla, dan zakat merupakan kewajiban ya Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada amwalil aghniya lil fuqara, pada hartanya orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Demikian cara menerjemahkannya. Allah wajibkan zakat pada hartanya orang kaya yang diserahkan kepada orang-orang fakir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum, dan sungguh pada harta mereka ada hak. Sungguh pada harta mereka ada hak untuk siapa? Untuk mereka yang minta, dan al-mahrum itu orang yang tidak memiliki harta, itu orang miskin.
As-sa'il orang yang meminta, al-mahrum orang yang tidak memiliki harta, itu orang miskin, orang fakir. Iya. Dari sudut kepayahan, dari sudut kesusahan antara dua jenis manusia, miskin dan fakir, maka fakir yang paling susah. Fakir yang lebih menderita. Disebutkan tentang definisinya, fakir itu adalah seorang yang tidak punya penghasilan. Iya, orang yang tidak punya penghasilan itu orang fakir. Adapun miskin, orang yang mempunyai penghasilan tapi penghasilannya tidak mencukupi setengah dari kebutuhannya, itu orang miskin. Kalau seandainya dia punya kebutuhan sehari misalnya untuk kasih makan istrinya 150, pendapatannya cuma setengahnya, ini orang seperti ini orang miskin namanya. Orang fakir itu sama sekali tidak punya pekerjaan. Nah, untuk mereka ada hak yang harus kita tunaikan. Pada harta-harta yang kita miliki yang sifatnya berlebihan, kita serahkan kepada mereka. Iya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum." Dan juga pada harta-harta mereka ada hak yang telah ditentukan. Pada siapa? Lis-sa'il wal mahrum, bagi orang-orang yang meminta dan bagi orang-orang yang tidak memiliki harta. Fahiya haqqun wajibun laysat sunnatan aw mustahabban aw tabarru'an. Dan dia adalah hak yang wajib dan bukan sunnah atau mustahabah atau sifatnya sosial, bukan. Jadi bukan hanya sekedar zakat ini bentuknya akad sosial yang seorang dia berbuat baik kepada orang lain, tidak. Tapi ini merupakan hak, merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada orang-orang kaya. Bukan semua orang, tapi kepada orang kaya itu pun itu pun yang dikeluarkan cuma 2,5% dari harta yang mereka miliki. Subhanallah, indahnya agama Islam bagaimana memberikan tuntunan yang sangat indah, meringankan. Walaupun diwajibkan zakat kepada orang-orang kaya, tapi yang dikeluarkan tersebut sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan harta kekayaan mereka. Kalau seandainya mereka punya harta, maka yang dikeluarkan cuma berapa? 2,5% dari hak dari zakat harta. Iya. Ibarat kata kalau seandainya seorang punya harta 100 juta, maka 100 juta dikali 2,5% berapa? 2.500.000. Yang dikeluarkan cuma 2.500.000, ini dibandingkan dengan 100 juta tidak ada apa-apanya. Iya. Itu bukan hak dirinya dan itu bukan miliknya. 2.500.000, kapan dia tidak keluarkan maka dia berdosa. Sebab itu bukan haknya, itu haknya orang fakir dan miskin. Allah titipkan harta kepada mereka agar supaya disalurkan kepada fakir miskin, orang yang berhak. Iya. Itu bukan haknya ke dia. Bukan haknya orang kaya. Jangan mengatakan ini harta saya. Oh, silahkan simpan. Silahkan simpan. Tapi ingat pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan siksa kalian dengan harta yang kalian simpan itu. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata Allah, orang-orang yang mereka menyimpan harta-harta mereka dari emas dan peraknya, harusnya emas dan perak dikeluarkan zakatnya tapi disimpan. Kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Iya. Jadi pada hartanya orang kaya itu ada haknya fakir dan miskin yang harus dikeluarkan. Tapi kapan tidak dikeluarkan maka mereka berdosa. Iya. Tapi bukan artinya juga fakir miskin kemudian dia langsung meminta kepada orang kaya, enggak. Itu tergantung dari orang kayanya. Kapan dia keluarkan, diberikan kepada fakir miskin. Tapi kapan mereka menyimpan, dia akan menanggung dosanya. Iya. Dia akan menanggung dosanya pada hari kiamat. Dan subhanallah, tidak ada sebuah syariat yang lebih indah daripada syariat zakat yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin. Ternyata setelah diteliti lebih dalam terkait dengan maqasidus syariah, apa maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat kepada orang-orang kaya, ini adalah bentuk bagaimana supaya meminimalisir angka kemiskinan dalam sebuah negara.
Subhanallah. Ini caranya Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan angka kemiskinan kalau seandainya diterapkan zakat dalam sebuah negara. Silahkan terapkan ini. Andai kata pemerintah kita, semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kita, mereka menerapkan hal seperti ini, diwajibkan kepada setiap orang kaya untuk mengeluarkan zakat, maka niscaya angka kemiskinan setiap tahunnya akan semakin berkurang. Akan semakin berkurang. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Orang kaya tidak perlu dengan orang miskin, miskin juga semakin kasihan. Iya. Tapi coba diterapkan ini. Pemerintah memperlakukan sebuah kebijakan, orang yang kaya punya harta berlebihan, hartanya sudah mencapai nisab, berputar selama setahun, wajib dikeluarkan zakat padanya. Dan tidak boleh diserahkan secara serampangan, diserahkan kepada orang yang berhak. Supaya apa? Supaya tercipta negara yang sejahtera, supaya orang miskin juga mendapatkan haknya masing-masing. Mereka juga mendapatkan nikmat harta, bukan orang kaya saja. Mereka juga berhak untuk mendapatkan nikmat harta. Iya. Subhanallah, makanya kalau antum pernah umrah ya? Pernah umrah antum semua? Belum? Masya Allah, semoga dimudahkan semuanya. Iya, saya masih mau umrah ini. Iya, baru 1 kali. Insya Allah semoga dimudahkan. Di sana itu hampir tidak terlihat orang miskin, hampir tidak terlihat. Pasti ada orang miskin, tapi hampir tidak terlihat. Iya. Kenapa? Karena di sana diterapkan hukum Islam. Orang kaya diberikan kewajiban untuk membayar zakat, dan zakatnya diambil oleh pemerintah yang menyalurkan, disalurkan kepada fakir miskin. Akhirnya apa? Tercipta negara yang sejahtera. Coba bandingkan negara Indonesia dengan negara Arab Saudi. Dari sisi hasil buminya, tentu Indonesia jauh lebih banyak hasil buminya daripada Arab Saudi. Tapi mana yang lebih sejahtera? Arab Saudi jauh lebih sejahtera. Kenapa? Syariat Islam ditegakkan padanya. Indonesia itu apa yang tidak bisa tumbuh? Semua tumbuh. Dari biji-bijian, dari sayur, dari minyak, semuanya ada. Kurang apa di Indonesia itu? Tapi kenapa tidak sejahtera? Kenapa masih saja dikuasai oleh negara-negara yang tidak bertanggung jawab? Kenapa? Masih saja yang punya hutang dan seterusnya. Kenapa? Karena itu tadi, orang kaya memikirkan dirinya sendiri, miskin semakin kasihan. Inilah pembahasan zakat ini. Kalau dibahas bagaimana tentang maqasid syariah, maksud syariat mensyariatkan zakat itu, iya, maka akan tercerahkan kepada kaum muslimin. Mereka akan sadar bahwa ternyata zakat ini kalau dikeluarkan itu maslahatnya kembali pada diri mereka sendiri. Subhanallah. Baik. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, faman addaha bi tayyibi nafsin qubilat minhu. Barang siapa yang dia mengeluarkan zakatnya dengan kerelaan, dengan sukarela, bi tayyibi nafsin maksudnya dengan hati yang tulus. Iya, dengan sukarela, dengan kerelaan, dengan ketulusan, qubilat minhu, maka zakatnya diterima. Iya. Wa man imtana'a min adaiha fa in kana munkiran li wujubiha fa huwa kafir. Dan barang siapa yang dia menahan hartanya, tidak ingin mengeluarkan zakatnya, maka dirinci di sini. Apabila dia menahan hartanya sambil dia mengingkari kewajibannya, maka dia kafir menurut kesepakatan para ulama. Iya. Kemudian wa in kana mu'tarifan biwujubiha walakin mana'ahu al-bukhl min ikhrajiha fa innahu yajibu 'ala wali al-amri an ya'khudhaha minhu qahra. Akan tetapi kalau seandainya dia tetap mengakui kewajibannya, dia tahan hartanya, yang membuatnya menahan harta adalah karena kekikiran. Iya, karena bakhil. Yang seperti ini diwajibkan kepada setiap pemimpin untuk mengambil hartanya mereka secara paksa, qahran. Qahran maksudnya paksa. Diizinkan bagi pemerintah. Dan itu bukan kezaliman. Iya. Bukan kezaliman ketika pemerintah memberikan sebuah kebijakan untuk mengambil hartanya orang kaya dalam bentuk zakat secara paksa apabila mereka tidak mengeluarkannya. Itu bukan kezaliman. Itu adalah menegakkan hukum Allah. Iya. Dan bagi kaum muslimin yang diambil paksa hartanya, wajib dia menyerahkan zakatnya, wajib diserahkan hartanya.
Wajib. Kapan dia menahan? Dianggap telah memberontak kepada pemerintah. Oh, tidak boleh, ini harta saya. Tidak boleh. Kapan mereka mengambil dalam bentuk zakat, harus diserahkan. Kapan tidak, bentuknya adalah membangkang kepada pemerintah. Iya. Tidak usah zakat, tidak usah zakat. Kalau sendiri pemerintah mengambil harta kita saja, ini bukan zakat, secara paksa. Wajib kita serahkan. Wajib kita serahkan. Sami'na wa ta'na. Sebagaimana hadis yang sering kita dengarkan, ya. Wa in ukhidha maluka wa duriba dhuhruk fasma' wa ati'. Walaupun diambil hartamu, diambil secara paksa. Walaupun dipukul punggungmu, tetap dengar dan taat. Iya. Sebab itu akidah harus sunnah. Iya. Dan kapan ditahan itu bentuk pembangkangan kepada pemerintah. Baik, kemudian kata beliau, yajibu ala waliyil amri an ya'khudhaha minhu qahran wa yu'azzirahu wa yu'addibah. Wajib bagi pemerintah untuk mengambil hartanya secara paksa dan memberikan hukum ta'zir. Hukum ta'zir itu adalah sifatnya memberikan hukuman tegas kepada mereka yang melakukan tindakan pidana. Iya. Dan tidak terkait dengan hukum had. Dan ta'zir itu tidak ada batasannya. Hukum ta'zir tidak ada batasannya dan hanya berlaku pada tindak pidana yang tidak ada hukum hadnya. Paham ya? Jadi ada tindakan pidana, ada sebuah tindakan kriminal, dalam hukum Islam diberikan hukum had. Mencuri potong tangan, zina yang sudah menikah dirajam, yang belum menikah dicambuk 80 kali. Ini semuanya tindakan kriminal, tapi ada hukum hadnya. Tindakan kriminal yang tidak ada hukum hadnya boleh bagi pemerintah untuk menegakkan hukum ta'zir. Dan hukum ta'zir itu tidak ada batasannya. Bisa sampai hukuman mati atau bisa paling rendahnya. Itu hukum ta'zir. Seperti apa? Seorang merokok, boleh bagi pemerintah ketika pemerintah tersebut menegakkan hukum syariat, menegakkan hukum ta'zir kepada mereka yang merokok. Boleh. Karena merokok tidak ada hukum hadnya. Boleh, terserah pemerintah. Mau dipenjara 1 bulan, 3 bulan, atau diberikan denda, terserah. Itu kebijakan pemerintah, dibolehkan, diizinkan. Itu namanya hukum ta'zir. Hukum ta'zir itu adalah hukum hukum yang ditegakkan oleh pemerintah pada tindakan kriminal yang tidak ada hukum hadnya. Tidak ada hukum hadnya. Tapi kalau ada sudah hukum hadnya, tidak ada ta'zir. Kalau sudah ada hukum hadnya, tidak ada ta'zir. Harus diberlakukan hukum had. Iya. Atau misalnya juga orang yang menggibah, gibah tidak ada hukum hadnya. Boleh bagi pemerintah mendengarkan ada rakyat yang menggibahi pemerintah, boleh dita'zir. Ya kan, seperti masanya Pak Soeharto, ya. Dia ada Petrusnya, ya. Ada apa namanya? Ada orang-orang khususnya beliau. Ya? Iya, pokoknya ada intelnya beliau yang senantiasa berkeliaran melihat siapa-siapa yang menggibahi pemerintah, ditangkap, besoknya hilang. Itu diizinkan. Iya. Dan diberikan hukum ta'zir sesuai dengan kebijakan pemerintah, boleh. Iya. Jadi sekali lagi bahwa pemerintah di sini boleh mengambil harta orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, ya, secara paksa. Iya. Dan juga diberikan hukum ta'zir dan diberikan adab. Wa in kana ma'ahu syaukatun wa junudun wa 'uddatun yamtani'u bihim fa'ala waliyil amri an yujayyishal jaysh liqitalihi hatta yuaddi az-zakah. Iya. Namun apabila orang yang menahan hartanya, dia memiliki syaukah, punya jaringan. Iya, punya jaringan, punya kekuatan, punya persenjataan. Iya. Jelas ya? Dia tahan hartanya. Tapi dia punya jaringan juga. Dia punya persenjataan juga. Dia punya dia punya alat-alat untuk memerangi pemerintah juga. Yang seperti ini diperangi. Iya. Dan yang memeranginya adalah pemerintah. Pemerintah yang memberikan kebijakan untuk memerangi mereka yang menahan hartanya. Sebagaimana kama qatala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu mani'iz zakah fi khilafati. Sebagaimana hal seperti ini dilakukan oleh
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada masa khilafahnya beliau memerangi orang-orang yang menahan hartanya. Iya. Dalam ucapan beliau radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsi biyadihi." Iya. La uqatilanna man mana'a az-zakat. Iya. Saya lupa hadisnya ya. Allati kanu anaqan allati kanu yu'addunaha ila Rasulillah SAW. Kata beliau radhiyallahu anhu, sesungguhnya demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya saya akan memerangi mereka-mereka yang tidak mengeluarkan ontanya, onta yang pernah mereka keluarkan di masa Nabi SAW. Maksudnya terkait dengan zakat peternakan, karena zakat itu banyak jenisnya ya. Ada zakat peternakan, pertanian, zakat harta, zakat fitrah, banyak jenis-jenisnya. Abu Bakar mengatakan, sungguh saya akan memerangi mereka-mereka yang menahan ontanya, maksudnya tidak mengeluarkan ontanya, padahal sudah wajib dia mengeluarkan onta. Iya, seperti orang yang sudah memiliki onta sebanyak 25, maka wajib baginya mengeluarkan satu ekor onta. Kalau ontanya masih 5, maka yang keluarkan satu ekor kambing. Nah, yang seperti ini kapan dia sudah wajib mengeluarkan onta dan dia tidak mengeluarkan ontanya, kata beliau, saya akan perangi mereka. Onta yang pernah mereka keluarkan di masa Nabi kemudian ditahan di masa saya akan perangi mereka. Jadi perangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Iya. Kemudian kata beliau, amma idza kana, coba baca. Summa qala syarih hafizallahu taala, amma idza kana yajhadu wujubaha wa yaqulu laysat az-zakatu wajibah wan nasu ahrarun fa hadha yustatabu fa in taba wa illa qutila murtaddan wal iyad billah. Baik. Namun apabila dia mengingkari akan kewajibannya, apabila dia mengingkari kewajibannya dan dia mengatakan sesungguhnya zakat tersebut tidaklah wajib, sudah dia menahan zakat, ditambah lagi dia mengingkari kewajibannya, maka yang seperti ini fahada yustatab, diminta taubat. Kalau tidak mau bertaubat maka diperangi, dibunuh, kata beliau, qutila murtaddan, dia dibunuh sebab dia sudah keluar dari agama Islam. Tapi ingat, diminta taubat dulu, yustatab, segera bertaubat. Kalau tidak mau taubat maka dibunuh bagi pemerintah, dan dibunuhnya dia karena dia keluar dari agama Islam. Wal iyadu billah. Iya. Ini terkait dengan zakat. Apa dari hikmah daripada zakat? Zakat di antara hikmahnya, di antara fungsinya adalah untuk meminimalisir angka kemiskinan. Subhanallah. Itu kita dapatkan dari guru-guru kita, bagaimana ketika mereka menjelaskan terkait dengan zakat, demikian mereka menyampaikan. Baik, yang terakhir. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى الركن الرابع صوم شهر رمضان من كل سنة. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فيجب على المسلم أن يصوم شهر رمضان. أن يصوم, ini an apa i'rabnya an? Apa i'rabnya an? Harfu rasbin wa masdarin. Apa artinya harfu masdarin? Artinya dia dengan fi'il setelahnya ditakwil menjadi masdar. Dan setelah ditakwil menjadi masdar, maka i'rabnya tergantung dari amirnya. I'rabnya tergantung dari amirnya. Setelah ditakwil, apa i'rabnya tergantung dari amir sebelumnya. Apa i'rabnya, apa amirnya? Dilihat. Yajibu. Yajibu adalah fi'il mudhari, membutuhkan fa'il. Maka an bersama fi'ilnya, an yasuma, fi mahalli raf'in fa'il dari yajibu. Masya Allah. Ayyasuma syahr ramadana adaan in kana yastati'u al-ada'a wa laysa lahu udhrun aw qada'an idza kana la yastati'u al-ada'a wa lahu udhrun. Qala ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra.
فالمريض والمسافر يفطران ويقضيان ومن لم يستطع الصيام لكبر وحرم أو لمرض مزمن فإنه يفدي. Baik, kata beliau hafizahullah taala, rukun yang keempat dari rukun Islam adalah puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan ini diwajibkan tak pada tahun kedua, iya, pada tahun kedua dari tahun Hijriyah. Oleh karenanya sepakat para ulama bahwa Nabi SAW itu berpuasa sebanyak 9 Ramadan. Iya. Dan juga zakat diwajibkan kepada kaum muslimin di tahun yang sama. Setelah kaum muslimin berpuasa di bulan Ramadan, di tahun itu juga mereka diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Jadi diwajibkannya salat, diwajibkannya zakat dan puasa itu di tahun yang sama, di tahun kedua Hijriyah. Iya, tahun kedua Hijriyah. Baik, puasa Ramadan yang dikerjakan setiap tahunnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Awal kali diwajibkannya puasa kepada kaum muslimin bukan puasa bulan Ramadan, tapi adalah puasa Asyura. Ya. Puasa Asyura adalah puasa yang pertama kali diwajibkan kepada kaum muslimin. Setelah itu diwajibkannya puasa Ramadan, maka berubahlah hukumnya puasa Asyura yang tadinya wajib berubah menjadi sunnah. Baik. Barang siapa yang dia menyaksikan bulan tersebut, maka hendaknya dia berpuasa. Nah, turunnya ayat inilah menjadi wajib puasa tersebut kepada kaum muslimin, yaitu puasa Ramadan. Fayajibu ala muslim, maka diwajibkan kepada setiap muslim untuk berpuasa Ramadan adaan maksudnya dia kerjakan tepat pada waktunya. Itu maksudnya adaan. Dia berpuasa Ramadan sebagai bentuk adaan, dia kerjakan tepat pada waktunya. Tapi ada orang berpuasa Ramadan qadaan. Jadi qadaan maksudnya dia kerjakan puasa tersebut tidak pada waktunya. Seperti orang yang berpuasa Ramadan tapi di luar bulan Ramadan, tapi bukan adaan, yang namanya qadaan. Iya, puasa Ramadan juga, tapi bentuknya qadaan. Ini perbedaan antara adaan dan qadaan. Baik, in kana yastati'u al-ada wa laysa lahu 'udhrun, apabila dia mampu untuk mengerjakan, maka dia kerjakan selama tidak ada udurnya. Au qadaan, atau dia mengqadha apabila dia tidak mampu untuk mengerjakan tepat pada waktunya. Walahu 'udhrun, dan dia memiliki udzur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang dia sakit atau sedang safar, fa 'iddatun, maka diganti di hari yang lain. Iya, diganti di hari yang lain. Wal maridu wal musafiru yuftarani wa yaqdiyan. Orang yang sakit dan orang yang musafir, kedua-duanya boleh berbuka, dan kedua-duanya iya mengqadha puasanya. Wa man lam yastati' as-siyam li kibarin, dan barang siapa yang tidak mampu berpuasa apakah karena lanjut usia, kibar, lanjut usia, haram sama. Haram itu artinya orang tua renta. Iya, kibar lanjut usia, haram orang yang tua renta. Dia maradin, ataukah karena sakit, muzminin, sakit yang berkepanjangan. Seperti apa sakit apa ini? Sakit yang berkepanjangan seperti sakit apa? Kanker, ya. Ada orang kanker sampai berbulan-bulan. Nah, seperti ini, kalau dia mendapati bulan Ramadan, boleh berbuka dan dia membayar fidyah. Fa innahu yufdi, afanya yang benar yufdi tadi. Fa innahu yufdi.
Qala Allah Ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahum fidyatun ta'amu miskin. Kullu yawmin yut'imu miskinan fidyatun min siyam idza kana la yastati' an yasuma la adan wa la qada'an. Selesai tentang rukun yang keempat dari rukun-rukun Islam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.